Isyarat kedokteran dalam Al-Quran. Quran surah ke-7 ayat 31. Kemudian Quran surah ke-75 ayat 25 sampai dengan 26. Kemudian Quran surah Fussilat ayat 53. Baik, bagian pertama. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid, siapkan penampilan terbaikmu. Inti poinnya adalah, lihat clue-nya, sambungkan ayatnya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silahkan makan secukupnya, minum secukupnya, kan? Dan jangan kalian berlebihan. Berlebihan di sini ada yang mengaitkan dengan dua hal. Pertama, berlebihan dalam konteks berpenampilan untuk ibadah. Tapi ada yang menguatkan penekanan, dan ini sangat dikuatkan oleh para ulama tafsir, yang dimaksudkan wala tusrifu, yang dimaksud jangan berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Ya, secukupnya aja yang membuat diri sehat. Dari mana tahu ini? Kembalikan ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kalau saya terjemahkan dengan terjemah yang spesifik ya, seakan-akan Allah ingin katakan, hei semua manusia tanpa kecuali. Saya ingatkan ya, saya tegaskan ya. Nah, kalau sudah ada bentuk seperti ini, berarti informasi yang disampaikan sangat penting. Sampai-sampai Allah menegaskan informasi ini. Saya tegaskan, saya ingatkan ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silahkan kalian makan apapun yang kalian dapatkan di bumi, tapi syaratnya satu halal, kedua tayyib. Jadi teman-teman kalau mau profesi apapun bekerja, jangan sekali-kali kemudian melanggar ketentuan ini. Kalau bisa mencari yang halal, kenapa cari yang haram? Ingat, rezeki itu tidak akan bertambah ketika Anda mencari dengan yang haram. Ya, sudah tahu ada obat yang generik yang biasa bisa menyembuhkan Anda karena pesanan misalnya sponsor tertentu, Anda cari-cari yang lebih mahal dan sebagainya, sehingga pasien merasa terbebani. Awas, hati-hati. Ya, yang seperti itu, walaupun sepenuhnya nanti tergantung kepada niat. Kalau niat Anda membebani pasien, maka haram di situ. Maka rezeki yang Anda dapatkan tidak sepenuhnya halal. Itu nanti akan berbalik dalam konteks atau keadaan yang lain. Itu yang paling bahaya. Atau teman-teman sekalian, ini halal sudah dapat, beli yang tayyib. Apa itu tayyib? Tayyib ini artinya baik secara fisik, sehat. Sesuatu yang menyehatkan. Sehat, kuat. Jadi maksudnya, kalaupun Anda sudah dapatkan, Anda mau cari makan, kata Allah, nggak semua harus dimakan. Jangan semua keinginan itu mesti dipenuhi. Cari makanan-makanan yang bisa menyehatkan diri Anda, membuat fisik Anda kuat. Asal kata tayyib ini dari kata taba. Sifatnya disebut dengan tibun. Orangnya disebut dengan tabib namanya. Sekarang tabib itu dari dulu tidak disebut tabib kecuali menunjuk ke satu profesi. Profesi apa? Dokter. Silahkan cek di kamus bahasa Arab manapun. Tabib itu sekarang diartikan dengan dokter. Jadi sejak zaman Nabi SAW. Dokter bahasa Arabnya tabib. Diserap dalam bahasa Indonesia tabib. Jadi tabib itu bukan tukang obat. Tabib itu bukan tukang obat. Tabib itu dia dari zaman Nabi. Itu tabib itu dokter. Karena ini menunjukkan pada aktivitas kesehatan dan kekuatan. Sedangkan di ayat lain tadi Quran surah 7 ayat 31 mengatakan jangan berlebihan. Makan dan minum berlebihan itu bisa merusak pada kesehatan. Jelas ya? Maka pengertian terbaliknya dalam hukum usul fikih namanya mafhum mukhalafah, orang-orang yang berprofesi untuk mengarahkan manusia pada kesehatan, ya pada kekuatan, dan bisa mencegah mereka dari sesuatu yang berlebihan, maka orang ini diutamakan oleh Al-Quran dengan kandungan ayat yang tadi disebutkan. Allah ngarahkan nih, yuk jangan makan berlebihan, jangan minum berlebihan. Bahasa paling jelasnya, nanti bermasalah bagi fisik kamu, nanti kamu jadi kurang sehat. Artinya pengertian terbaliknya, orang-orang yang mengarahkan orang pada kesehatan, orang mengarahkan pada kekuatan, dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bisa melahirkan penyakit, maka orang itulah yang dimaksudkan lewat ayat ini. Singkatnya, seorang dokter sangat dimuliakan dalam Al-Quran karena dia mengamalkan perintah Allah untuk bisa memaksimalkan sifat kesehatan dalam kehidupan dan mengarahkan orang lain untuk mengamalkan firman Allah ini. Lihat kata Nabi, man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Tanpa dikurangi sedikit pun.
Ini kalau Anda menyarankan kepada pasien, nih ya, ini pola makan yang kurang bagus sehingga berpengaruh kepada kesehatan Bapak. Tolong makannya diatur ya, secukupnya. Yang ini obatnya dimakan misalnya 3 kali sehari setelah makan. Dan Anda mengarahkan supaya orang sehat. Maka ketika orang itu sehat dan beraktivitas, Anda mendapat pahala yang sama dengan orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Walaupun Anda wafat, dia masih hidup misalnya, terus dia baca Quran dengan giginya yang sudah sehat, dia sholat, dia baca doa, itu Anda dapat pahalanya. Jadi saya mau bayangkan gini, berapa banyak pahala dari profesi dokter itu. Bagaimana kalau seseorang sehat dipakai dalam sholat, dipakai dalam haji. Maka ini yang disebut oleh Imam Syafi'i, kedokteran, itu menentukan atau bagian terpenting sepertiga dari agama seseorang. Maksud sepertiga terpenting itu maksudnya, kalau tubuhnya sehat, kuat, maka itu akan mensupport penunaian ibadah dengan sempurna. Maka profesi Anda ini adalah profesi yang sangat dimuliakan oleh Al-Quran dengan peluang menghasilkan pahala yang sangat mengalir. Profesi ini pun dipuji oleh para ulama sebagai profesi terbaik yang mendorong kesempurnaan fisik seseorang untuk ibadah. Tapi sekali lagi, kapan profesi ini menjadi mulia? Ketika semua diarahkan dan diniatkan karena Allah.